بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Ma'arij rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kembali diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam ibadah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian ba'da subuh ini kita kembali berusaha bermuwajahah dalam rangka mengambil hikmah dan pelajaran dari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Pada subuh kali ini insya Allah kami akan menyampaikan sekelumit ya, sedikit tentang pentingnya kita memahami mengenai keberkahan, khususnya keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa. Ya, dalam beberapa hari belakang kemarin kita menyaksikan ya, dengan mata kepala kita betapa kondisi kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di Yerusalem Timur, ya, di Sheikh Jarrah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dari upaya orang-orang Yahudi untuk mengganggu kaum muslimin. Dan puncaknya terjadi eskalasi perang selama 11 hari. Kemudian alhamdulillah kemarin di hari Jumat tercapai kesepakatan gencatan senjata. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, sebagai orang yang beriman tentu kita harus meyakini daripada penjelasan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Ayat ini menyebut dua tempat, ya, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang kedua tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara keberkahan Masjidil Haram, tentu semuanya kita sudah mengetahui ya, atau mungkin bahkan sudah pernah merasakan. Yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh ya, bisa merasakan keberkahan daripada Masjidil Haram. Ya, kita di sana di Masjidil Haram tidak bisa berbuat hal-hal yang aneh-aneh ya, yang macam-macam, karena pasti langsung mendapatkan teguran, ya, langsung mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Juga sesungguhnya dengan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ini posisinya berada di kota Yerusalem. Dulunya bernama Darussalam, ya, cuman dalam bahasa Ibrani menjadi Yerusalem.
Nah, disitulah kemudian menjadi pusat ya, titik konflik ya, dengan tensi yang sangat tinggi ya, beberapa bahkan dikatakan mungkin 100 tahun terakhir ini ya, konflik itu banyak terjadi di Palestina. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, maka sebagai orang yang beriman kita tidak bisa memungkiri betapa keberkahan daripada Masjidil Aqsa, dan ini menjadi bagian daripada akidah kita. Jadi meyakini keberkahan Masjidil Aqsa, kemudian berupaya untuk membela dan memerdekakan, memperjuangkan Masjidil Aqsa, itu bagian daripada akidah kita. Sebagai orang-orang Muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak mungkin kemudian kita berbicara tentang Masjidil Aqsa tanpa berbicara tentang arti dan hakikat daripada barokah ataupun keberkahan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai sebuah ciri yang melekat ya, ciri yang melekat pada Masjidil Aqsa ini, baik Masjidil Aqsa maupun Masjidil Haram. Dan pemakaian istilah barokah dan beberapa kata barokah itu terulang ya, dan itu ada pada beberapa ayat Al-Quran ya, yang berbicara tentang bagaimana Al-Aqsa dan Palestina yang merupakan bagian daripada negeri Syams ya. Jadi barokna haulahu di sini artinya Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa dan area yang berada di sekitarnya itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti area Hijaz, kemudian area Masjid Nabawi, kemudian negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara negeri Syam, hari ini ada beberapa negara ya. Di sana ada negara Suriah, ada negara Lebanon, ada negara Yordania, ada negara Palestina, ada negara Israel. Ya, jadi kalau disebut dengan bumi Syam, inilah negara-negara yang ada di sana. Kenapa terpecah? Ya, terpecah sejak pasca Perang Dunia Pertama, setelah kemudian Khilafah Utsmani dikalahkan oleh Inggris dari perjanjian Sykes-Picot, ya, maka kemudian negara-negara itu muncul di bumi Syam. Kemudian ada deklarasi Balfour, ya, kesepakatan antara Lord Balfour ya, tokoh dari Inggris, dengan Theodor Herzl, dengan pemimpin pendiri daripada gerakan Partai Zionisme Internasional ketika itu, untuk kemudian bersepakat memberikan wilayah, memberikan tempat kepada orang-orang Yahudi untuk memasuki negeri Palestina. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah, gambaran tentang bagaimana keberkahan bumi Syam atau Palestina itu terlihat dalam surah Al-Anbiya ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Nah, firman Allah, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ya, ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Ya, jadi sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ini keluarga beliau, saudara sepupu beliau, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya dan sekalian manusia. Berbicara tentang Nabi Ibrahim, tentu di Palestina ada namanya kota Al-Halil ya, atau kota Hebron. Ya, kota Hebron ini sangat identik dengan keberadaan Nabi Ibrahim di sana. Bahkan beliau pun dimakamkan di Hebron ya, di Al-Halil tersebut. Artinya masih menjadi satu bagian daripada wilayah bumi Syam atau negeri Palestina. Juga misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-81 ya, tentang Nabi Sulaiman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bikulli syai'in alimin. Ya. Firman Allah tentang Nabi Sulaiman ini, di mana Allah berfirman, dan kami telah tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau dalam khazanah Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Solomon ya, yang pernah membangun
sebuah tempat ibadah yang dikenal oleh mereka dengan Solomon Temple, ya, atau Haikal Sulaiman, ya, dan itu merupakan puncak, ya, daripada kebesaran, kejayaan daripada kerajaan Bani Israel ketika itu. Dan tentu ini adalah kerajaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kami telah tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Ya, jadi Nabi Sulaiman digambarkan di ayat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan udara, ya, mengendalikan angin. Dan Allah mengatakan kami mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi di sini juga disebut tentang bagaimana ke sebuah negeri yang kami telah memberkatinya. Ilal ardil lati barakna fiha. Ya, jadi jauh sebelum, ya, sebelum adanya Nabi Ishak dan Nabi Yakub, di masa Nabi Ibrahim sudah disebut tentang bagaimana negeri yang diberkahi ini. Kemudian juga nanti di masa Nabi Sulaiman juga disebut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ardul Mubarakah, sebagai negeri yang diberkahi. Juga dalam surah Saba, ya, kalau berbicara kisah mengenai Saba ini adalah salah seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis dari kerajaan Saba. Kerajaan Saba ini berasal dari negeri Yaman, ya, itu yang kemudian pernah didakwahi oleh Nabi Sulaiman dan bahkan diperistri oleh Nabi Sulaiman. Ya, disebut dalam surah Saba ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha qurran bahirin. Ya, qurran bahirah, ya. Dan kami telah jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan di antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Dalam surah Saba ini juga dijelaskan tentang bagaimana negeri yang dilimpahi berkat kepadanya. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana hakikat, ya, keberkahan yang tidak bisa dipungkiri dari Masjidil Aqsa, ya, sehingga sesungguhnya kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa, ya, seharusnya juga sama dengan kecintaan kita kepada Masjidil Haram, kepada Masjid Nabawi, ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan ada 3 masjid yang kalian itu harus bersusah payah untuk bisa mendatanginya. Ya, di antaranya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena semua ketiga tempat inilah merupakan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hakikat keberkahan itu dan apa sebab-sebabnya? Dan bagaimana kemudian kita merealisasikannya, ya. Menurut penjelasan secara terminologis dari para ahli bahasa, artinya bahwa al-barakah itu adalah sesuatu yang banyak dan tumbuh dalam setiap kebaikan. Itu al-barakah. Sesuatu yang banyak dan tumbuh dalam setiap kebaikan. Juga dimaknai oleh para ahli bahasa bahwa al-barakah adalah sesuatu yang menetap, ya. Sesuatu yang menetap pada sesuatu tempat, benda, atau sosok, ya. Misalnya kalau tempat tadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu adalah tempat yang diberkahi. Ada juga mungkin benda-benda yang di situ ada keberkahan. Misalnya benda-benda yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, di sana ada keberkahan. Atau kemudian pribadi Rasulullah juga itu sosok yang penuh dengan keberkahan. Makanya para sahabat itu sangat bertabarruk, ya, berusaha mengambil berkah dari sosok pribadi Rasulullah SAW. Misalnya kalau beliau berwudu, direbuti air wudunya. Air ludahnya nggak pernah nyampe ke tanah karena menjadi rebutan para sahabat. Rambutnya ketika jatuh, semua apapun, ya, keringatnya itu pun ada yang menadahnya. Nah, untuk mengambil keberkahan daripada pribadi Rasulullah SAW. Istri beliau Khadijah Al-Kubra itu pun juga berusaha mengambil berkah. Ketika menjelang wafat, beliau berpesan kepada putrinya Fatimah, ya, tolong sampaikan kepada ayahmu nanti kalau saya wafat, tolong itu ada surban yang biasa dipakai Rasulullah ketika menerima wahyu, minta agar surban itu menjadi kain kafannya. Nah, ini istri Rasulullah pun juga berusaha bertabarruk, mengambil berkah dari benda-benda atau bahkan pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW.
Ya, kemudian berhubungan dengan Masjidil Aqsa, maka sebagaimana tadi yang kami baca di awal ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ya linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam, yakni malam Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga Masjidil Haram, Masjidil Aqsa adalah pusat-pusat keberkahan daripada dunia ini. Jadi salah kalau kemudian menganggap bahwa keberkahan itu, ya ada sebagian orang yang menganggap keberkahan itu ada pada tempat-tempat keramat, ya pohon-pohon, ya batu-batu, benda-benda yang bertuah, ya keris-keris, ya bahkan ada yang menganggap kuburan sebagai pusat keberkahan. Padahal dalam akidah kita yang menjadi pusat keberkahan itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi dan pribadi Rasulullah alaihissalam. Maka tidak ada, ya, maka kita melihat di sini tidak ada keberkahan yang terdapat pada suatu tempat kecuali di situ ada karunia Al-Aqsa di sana. Ya, maka di sini terdapat pendapat beberapa mufassir tentang maksud dan makna daripada keberkahan itu dari ayat tersebut tadi. Ya, dalam penjelasan surah Al-Isra ayat pertama ini, yang pertama adalah keberkahan dalam urusan agama. Ya, keberkahan dalam urusan agama. Karena menurut para mufassir mayoritas para nabi itu diutus menjadi nabi itu berada di pusat barokah ini, yakni di Masjidil Aqsa. Para nabi paling banyak itu diutus di area sekitar Masjidil Aqsa, di mana mereka berdakwah, kemudian menyebarkan syariat, ya, tentang bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari sekian banyak nabi, ada sekitar 14.000 nabi dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya, dan itu paling banyak diutus di bumi Syam, makanya disebut sebagai negeri para nabi. Bahkan Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Kemudian yang kedua dalam penjelasan mufassir bahwa di sana ada keberkahan dalam urusan dunia. Nah, di kota atau di bumi Syam atau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, di sana ada keberkahan dalam urusan dunia. Hal itu karena kemudian Allah menjadikan tanah di negeri Syam itu subur, ya. Sana banyak mata airnya, buah-buahannya, penghidupannya lebih baik, ya. Kalau kita lihat bagaimana di Gaza, itu kan melimpah dengan buah-buahan, bahkan buah-buahnya sangat besar sekali, melimpah dengan sumber pendapatan lautnya. Ya, itu di kota Gaza kan begitu. Belum lagi di negeri-negeri yang ada di sekitar Palestina. Bahkan bisa dikatakan negara Israel hari ini adalah di antara negara yang paling canggih di dalam urusan agroindustri, ya, dengan memanfaatkan kesuburan bagusnya tanah yang ada di negeri Syam itu, ya. Kemudian orang merasakan betapa nikmatnya tinggal di sana, maka berbondong-bondonglah, ya, orang-orang dari negeri barat, khususnya orang-orang Yahudi, untuk tinggal di sana. Bahkan kemarin ada sebuah potret, ada orang dari kota Brooklyn, New York, ya, sepasang suami istri hijrah ke Palestina, ya, ke Yerusalem, dan mengambil alih sebuah rumah milik kaum muslimin yang sudah ditempati selama ratusan tahun. Nah, dengan alasan bahwa mereka datang itu dengan dalih bahwa negeri Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka 2.500 tahun yang lalu. Satu hal yang ironis, ya. Kalau kita buat yang seperti itu di negara kita, ya itu nggak mungkin seperti itu, ya. 2.500 tahun yang lalu di negara kita, bangsa apa yang datang di sini, kan begitu. Maka satu hal yang sesungguhnya absurd sekali, ya, bagaimana orang-orang Yahudi ini mengklaim tanah daripada Baitul Maqdis. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, tidak pernah ada pernyataan bahwa Palestina itu adalah tanah yang diberikan kepada mereka. Ya, dalam Al-Quran itu mereka hanya diperintahkan untuk memasukinya, dan bukan dalam maksud untuk kemudian menguasai, menjajah, menganeksasi atau menzolimi, ya, kaum yang lain di situ. Nah, alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati
Masjidil Aqsa dengan kalimat sambung ya, dengan kata sambung alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di mana yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Ini bermakna bahwa keberkahan itu akan selalu akan selalu menyertainya sampai hari kiamat. Maka nanti bahkan dikatakan Masjidil Aqsa ini adalah bagian daripada akhir zaman ya, di mana di sana nanti Nabi Isa diutus kembali ya, dan itu juga diyakini oleh orang-orang Nasrani. Bahkan ada satu pintu yang mereka yakini nanti di situ akan lewat Nabi Isa, yang sekarang pintu itu ditutup ya. Kemudian diyakini juga di kota Lut, situlah nanti kemudian Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin mengalahkan Dajjal. Kota Lut ya, kita lihat kemarin itu yang konflik ya, konflik saudara di dalam kota Lut itu antara orang Arab dengan orang-orang Yahudi. Maka ini di dalam penjelasan bahwa ada keberkahan di dalamnya, artinya bahwa dalam penjelasan Ibnu Asyur, artinya bahwa adanya keberkahan di sekelilingnya ini merupakan sebuah kinayah, kiasannya, bahwa untuk memperoleh keberkahan di dalam Masjidil Aqsa adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah keharusan. Ya, karena apabila di sekitarnya saja ya, haulahu, di sekitarnya saja itu sudah ada keberkahan, apalagi yang berada di dalam kompleks daripada Masjidil Aqsa yang luasnya sekitar 10 hektar itu ya. Di sana ada beberapa masjid. Jadi area Masjidil Aqsa itu yang luas sekali itu ya, yang dikelilingi oleh tembok itu. Itulah area Masjidil Aqsa. Tentu disitulah pusat daripada keberkahan, apalagi yang berada di sekitarnya. Alhamdulillah jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat pertama ini ada 3 makna di dalamnya. Yang pertama adalah at-talazum, adanya aspek penyertaan. Maka keberkahan akan selalu menyertai dan melekat kepada Masjidil Aqsa. Dan ini adalah salah satu sifat yang melekat pada Masjidil Aqsa. Ya, kita bersyukur hari ini Masjidil Aqsa masih dijaga ya kesuciannya, dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani sesungguhnya itu tidak boleh masuk ke dalamnya. Mereka hanya boleh berada di sekitar area masjid, tapi mereka bisa masuk ke dalam kompleks ini yang apa namanya? Jadi mereka tetap bisa masuk walaupun harus memakai hijab, menutup memakai baju yang menutup auratnya kan begitu. Ya, tapi alhamdulillah mereka tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Ini menggambarkan kita berusaha ya menjaga keberkahan daripada Al-Aqsa ini. Kemudian yang kedua ada namanya al-fahwa. Nah, penjelasan dari ayat yang pertama ini ada namanya al-fahwa atau intisari, yakni realisasi daripada keberkahan. Dan adanya keberkahan di Masjidil Aqsa adalah sebuah keniscayaan yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Ya, nggak bisa kita mengabaikan keberkahan daripada Masjidil Aqsa. Ya, makanya agak menarik kalau kemudian ada orang-orang Muslim hari ini yang malah mendukung Zionis, ya, malah mencerca kaum muslimin Hamas, ya, malah mengolok-ngolokkan gitu. Nah, jadi ini gambarannya betapa sesungguhnya keyakinan kepada Masjidil Aqsa adalah bagian daripada keimanan kita. Ada satu pertanyaan besar kalau kemudian keimanan kita, kecintaan kita kepada Al-Aqsa ya itu berkurang atau tidak ada. Ya, sementara kita sangat meyakini, sangat mengagungkan bagaimana keberkahan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di sana ada al-mubalaghah, ya, ada kata barokna, ya. Barokna itu betul-betul di sana ada al-mubalaghah yang bermakna bahwa kami telah memberkahinya. Maka dalam hal keberkahan ini ada beberapa aspek yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah berlipat gandanya pahala sholat ketika kita sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Salah satu keberkahan daripada Masjidil Aqsa adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tempat-tempat dan masjid-masjid yang lain, ya, dengan melipat gandakan pahala bagi orang yang sholat di dalamnya. Ini gambaran keberkahan daripada Al-Aqsa. Bahkan dalam penjelasan dalam hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan As-Sughra ayat hadis 1821 dijelaskan bahwa dia merupakan salah satu dari 3 masjid yang boleh bersusah payah untuk mengunjunginya. Sholat di dalamnya dilipat gandakan sebanyak 500 kali
ya, pahalanya. Jadi sholat di sana 1 kali pahalanya sama dengan 500 kali sholat. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini. Ya, jadi satu keutamaan ya, bisa melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan 500 kali sholat. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, disebutkan bahwa satu ketika Nabi SAW ditanya tentang mana yang lebih utama, sholat di Masjidil Aqsa atau sholat di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah menjawab, sholat di masjidku ini adalah lebih utama, yaitu 4 kali sholat di dalamnya. 4 kali sholat daripada Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, dan Masjidil Aqsa adalah sebaik-baik tempat sholat. Ya. Dan dia adalah tempat di mana dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia. Ya, sehingga kemudian Masjidil Aqsa merupakan bagian daripada bahkan dikatakan bagian daripada akhir zaman ya. Ini gambarannya bahwa keutamaan daripada Masjidil Aqsa ya. Kalau di tempat lain 500 kali, tapi kalau di Nabawi itu 4, berarti 1/4 ya daripada pahala sholat di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, aspek keberkahan yang kedua, bahwa di sana tadi kami jelaskan bahwa di sanalah banyaknya diutus para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keberkahan Al-Aqsa adalah banyak nabi yang dilahirkan ya, dan diutus di sekitarnya. Ya. Di antara mereka ada yang tinggal dan menetap di sekitarnya, ada yang kemudian berdakwah ke mana-mana ya, jauh. Misalnya Nabi Daniel itu berdakwah sampai ke daerah Irak ya. Ada Nabi Hezkiel dan sebagainya. Ada nabi yang pernah berdakwah di kota Gaza. Nah, itu namanya Nabi Syam'un Al-Ghazi yang sering orang menyebutnya dengan Samson. Nah, ternyata beliau itu berdakwah di kota Gaza. Kemudian bertambahlah keberkahan itu dengan keberkahan dari para nabi tersebut. Jadi para nabi adalah sosok pribadi-pribadi yang mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nabi ini diberkahi, maka kemudian negerinya pun menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Maryam ayat 31 ya, ketika itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Firman Allah ketika itu Nabi Isa mengatakan, dan dia Allah menjadikan aku seseorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Nah, dalam penjelasan Nabi Isa alaihissalam, karena memang beliau adalah pribadi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian negeri Palestina atau Ardul Muqaddasah menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga dengan keberkahan dari pribadi para nabi-nabi itulah maka turunlah banyak rahmat dan banyak kemuliaan terhadap negeri Baitul Maqdis ini atau juga Masjidil Aqsa. Yang ketiga, makna daripada keberkahan itu adalah tanah daripada keselamatan dan kedamaian. Ya. Tapi kalau berbicara hari ini ya karena direcoki oleh Zionis maka menjadi negeri yang konflik ya, kemudian banyak darah yang tumpah di sana. Dan salah satu keberkahan daripada Al-Aqsa adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai tanah yang penuh dengan keamanan, keselamatan, ketenangan, sebagaimana firman Allah yang kami baca di awal tadi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya kepada Nabi Ibrahim, wa najjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin ya, bahwa sesungguhnya Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau negeri bumi Syam adalah negeri yang aman, di sana ada banyak keselamatan, ada banyak ketenangan ya, cuman kan sekarang menjadi negeri yang tingkat eskalasi konfliknya sangat tinggi kan begitu. Karena ada keserakahan, ada upaya-upaya untuk kemudian bahkan memusnahkan ya orang-orang penduduk asli Palestina. Dalam penjelasan banyak riset begitu ya, sejak datangnya orang Yahudi ke negeri Palestina itu sudah dikatakan adalah sudah sekitar 800.000. Ada sekitar 800.000 nyawa yang sudah melayang karena upaya perebutan wilayah Palestina ini. Jumlah 800.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya. Ini sama dengan genocide ya, sama dengan pembantaian yang terstruktur yang itu kemudian terus terjadi hingga hari ini.
Alhamdulillah jamaah subhanallakumullah, kemudian di tanahnya merupakan tempat akhir daripada pemimpin tiran dan pemimpin yang zalim. Karena keberkahannya maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan setiap pemimpin yang otoriter ya, yang tiran ya, pemimpin rezim yang zalim di sana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel ya ke negeri Palestina. Ketika itu negeri Palestina belum mendapat hidayah penduduknya ya. Penduduk asli Palestina itu Palestinian ya. Mereka berusaha menghalang-halangi ya, kaum muslimin yang hijrah dari Mesir ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Maidah yang bisa kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta takhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi ketika Nabi Musa berusaha membawa Bani Israel masuk ke negeri Palestina, maka mereka berusaha melawan Nabi Musa dengan mengatakan sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Ya, inilah penduduk asli Palestina ya, orang-orang yang gagah perkasa. Sampai hari ini pun mereka masih gagah perkasa. Cuman sekarang mereka sudah menjadi orang-orang muslim. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Nah, jadi sesungguhnya perintah Allah itu agar mereka masuk saja, bukan menganeksasi atau menjajah, merebut ya. Jadi mereka awalnya kan takut masuk ya, karena takut dengan keperkasaan orang-orang Palestina itu. Maka mereka akhirnya karena bantahannya kepada Nabi Musa ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Bani Israel. Dibuatlah oleh Allah selama 40 tahun tersesat di padang Sinai ya. Di padang Sinai itu antara Mesir dengan Palestina. Jadi di situ tersesat di padang pasir selama 40 tahun sehingga kelompok yang tadi tidak mau berjihad ini akhirnya kan banyak yang wafat, sehingga muncullah generasi-generasi baru. Generasi muda baru, di sana ada Nabi Yusha bin Nun. Inilah yang kemudian dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya. Maka berkatalah dua orang di antaranya, yakni orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya, maka dia memimpin Bani Israel yang tadi sudah kuat, ya generasi baru Bani Israel yang kuat ini, mengatakan serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat penjelasan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israel ini. Bahkan ketika Nabi Yusha bin Nun, ini kan Nabi Yusha bin Nun yang menemani Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir yang dalam surah Al-Kahfi. Jadi dia betul-betul adalah murid daripada Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun nggak sempat menikmati kemenangan ya masuk ke dalam Baitul Maqdis. Tetapi Nabi Yusha berhasil membawa kaum muslimin dari kalangan Bani Israel ini untuk bisa masuk ke Baitul Maqdis. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya dalam bentuk Allah menahan terbenamnya matahari. Ya, jadi matahari ditahan untuk terbenam agar bisa memenangkan perang melawan orang-orang yang ada di negeri Palestina ketika itu yang masih musyrik. Ya, ini gambarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemenangan ya kepada orang-orang yang beriman. Nah, waktu itu yang beriman adalah dari kalangan Bani Israel. Alhamdulillah yang kelima bahwa Baitul Maqdis menjadi tempat kehancuran ya, tempat kehancuran imperium besar dan pasukan-pasukan yang zalim. Ya, karena keberkahan Al-Aqsa, maka tentara salib itu bisa dikalahkan di sana. Setelah melakukan banyak kezaliman, kerusakan, tidak hanya tentara salib ya. Jadi tentara salib itu dulu ketika berhasil merebut Baitul Maqdis nanti dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi kan gitu. Kemudian tidak hanya orang-orang salib, dalam sejarah juga ada kisah mengenai orang-orang Mongol. Orang-orang Mongol yang sudah merebut negeri-negeri yang luas, kemudian mereka berusaha masuk ke negeri Syam, kemudian dihalangi oleh pasukan dari Bani Mamluk ketika itu. Ya, dalam perang namanya perang Ain Jalut. Ya, jadi pasukan yang sudah menghancurkan Baghdad, ibu kota kebesaran daripada Islam ketika itu, mereka berusaha masuk ke Baitul Maqdis tapi dicegat ya di Ain Jalut ya oleh
pasukan kaum muslimin dari kerajaan Bani Mamluk yang berkuasa di negeri Mesir ketika itu. Ya, kalau tidak salah pemimpinnya namanya Syaifuddin Qutuz, ya. Ditemani oleh Zahir Baibars. Nah, ini gambarannya tentang keberhasilan kaum muslimin mencegah orang-orang Mongol masuk ke Baitul Maqdis karena keberkahannya. Kemudian maka sesungguhnya bumi Palestina itu adalah sesungguhnya kuburan bagi para penjajah yang tamak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekalahan, kehancuran ya kepada kolonialis ya Zionis Israel ini. Ya, kalau berbicara kolonialisme, maka sesungguhnya di negeri lain sudah tidak ada. Tapi dalam 100 tahun terakhir itu masih terjadi di negeri Syam yang namanya peristiwa penjajahan atau kolonialisme ini. Alhamdulillah jemaah subuh rahimakumullah, yang keenam bahwa dengan keberkahan daripada Al-Aqsa maka disinilah tempat munculnya nanti At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan Al-Aqsa ini kan sudah mengakar, sudah menetap di sana, maka Allah akan menjadikannya sebagai tempat munculnya At-Taifah Mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, beliau mengatakan akan ada senantiasa satu kelompok dari umatku yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka dan orang-orang yang memusuhi mereka, dan tidak akan memberikan bahaya kepada mereka sampai datangnya kiamat. Sementara mereka tetap istiqomah dalam keadaan seperti itu. Maka para sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bahwa At-Taifah Mansurah itu berada di Baitul Maqdis, berada di sekitar Baitul Maqdis dan di area di sekitarnya. Dalam penjelasan dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, sehingga At-Taifah Mansurah itu jelas sekali bahwa itu berada di Baitul Maqdis, di bumi Syam. Ya. Ini gambaran tentang keberkahan daripada Al-Aqsa. Kemudian yang terakhir bahwa ya karena keberkahan daripada Al-Aqsa ini, maka kelompok yang berada di atas kebenaran, Ahlul Haq, dan kelompok yang berada di Ahlul Batil akan terlihat furqan di sana. Akan terlihat perbedaannya di sana. Jadi untuk melihat orang-orang yang benar dan orang-orang yang fasik dan orang-orang yang menjadi bagian daripada Ahlul Batil, tentang bagaimana sikapnya terhadap Baitul Maqdis. Ya. Kalau dia punya izzah, dia punya semangat yang kuat membela Baitul Maqdis, maka insya Allah dia berada di dalam kebenaran. Karena kita melihat sesungguhnya sejarah dan kehadiran Al-Aqsa ini telah menjadi bukti akan perannya dalam memetakan dan membedakan satu kelompok itu. Dengan mengetahui sejarahnya, ya, maka kita bisa membedakan mana yang punya komitmen di atas kebenaran, punya keteguhan dan keikhlasan. Kita pun bisa melihat bagaimana adanya kelompok yang berdiri di atas kemunafikan dan ketidakpedulian. Ya. Sekarang ini kan banyak orang yang bahkan mengatakan, itu Palestina, Baitul Maqdis bukan urusan kita. Ya, tidak peduli dengan kaum muslimin di Palestina. Padahal yang pertama kali mendukung kemerdekaan negara kita adalah Palestina. Ya, ini satu hal yang sifatnya ahistoris. Kalau ada yang mengatakan, ngapain urusin Palestina? Urus negara kita saja. Nah, ini kan dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu komunitas, bangsa, bahkan negara, bahkan individu bisa ditentukan kecenderungannya. Apakah dia baik dan memperbaikinya, atau sebaliknya dia jahat dan merusak dengan melihat bagaimana posisinya dan sikapnya terhadap Al-Aqsa ini. Maka seorang Ahlul Haq ini adalah individu, kelompok, komunitas, atau bahkan negara yang selalu menolong dan membantu Masjidil Aqsa. Dan insya Allah negara kita jelas ya bahwa kita termasuk negara yang punya istiqomah, punya komitmen yang kuat untuk membela dan membantu kemerdekaan daripada Al-Aqsa ini. Kemudian ada banyak makna dan hakikat yang menggambarkan dengan jelas keberkahan daripada Al-Aqsa. Ya. Dan dia adalah keberkahan yang bisa dirasakan dan diketahui oleh setiap orang yang bekerja dan mencurahkan waktunya, tenaganya, hartanya demi upaya memperjuangkan Al-Aqsa. Dan keberkahan ini adalah yang kemudian bisa diperoleh karena adanya kedekatan hati, perbuatan dan juga fisik. Makanya kesempatan kepada kita ya dalam situasi yang seperti ini, marilah kita memberikan harta kita dalam rangka membantu kaum muslimin yang ada di sana. Karena
Ya, dalam sebuah penjelasan, dalam sebuah hadis dari riwayat Maimunah binti Haris radhiyallahu taala anha, ini salah seorang istri Rasulullah yang menerangkan tentang bagaimana usaha para sahabat ya, untuk memperoleh keberkahan daripada Masjidil Aqsa. Meski ketika itu tidak dimungkinkan ya untuk mengunjunginya. Apalagi di masa Rasulullah ketika itu kan dikuasai oleh Romawi ya. Ya, karena jaraknya sangat jauh, tapi spirit tentang bagaimana membebaskan Al-Aqsa ini sudah diberikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah memberi contoh ya, menjelang wafatnya beliau itu, beliau menugaskan pasukan di bawah kepemimpinan anak daripada anak angkatnya Usama bin Zaid bin Ibnu Harithah agar pergi berjihad membebaskan Baitul Maqdis. Ya, jadi menjelang wafatnya masih sempat menggalang kekuatan militer untuk merebut Baitul Maqdis. Cuman karena Rasulullah wafat maka pasukannya kembali. Nanti kemudian diberangkatkan di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Nah, dalam riwayat Maimunah ini dijelaskan ketika itu ditanya, "Ya Nabiullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah bersabda, "Baitul Maqdis adalah tanah yang tempat dibangkitkan dan dikumpulkannya nanti di hari kiamat. Karena itu hendaklah kalian datang dan sholat ke dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 kali di tempat lain." Nah, kalau dari hadis yang pertama 500 kali. Ya, sekarang ini ada riwayat dari Maimunah dari dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu dikatakan bahkan 1000 kali pahala sholat di Masjidil Aqsa. Maka kemudian Maimunah bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya uang, tidak punya kuasa untuk datang ke Baitul Maqdis? Maka Rasulullah menjawab, hendaklah dia memberikan minyak kepadanya sebagai penerang. Nah, karena barang siapa yang memberikan sesuatu kepada Al-Aqsa, maka itu seperti sholat di dalamnya. Nah, jadi pahala sholat itu bisa kita dapatkan, pahala sholat di Al-Aqsa bisa kita dapatkan dengan memberikan sesuatu, ya memberikan tadi digambarkan oleh Rasulullah, memberikan minyak ya untuk menerangi Al-Aqsa. Tentu kalau sekarang bagaimana kita membantu kaum muslimin di dalam mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Kita lihat kemarin di bulan Ramadan, kaum muslimin yang sementara itikaf itu diganggu oleh tentara-tentara Zionis. Kemarin bahkan di pasca sholat Jumat katanya sudah gencatan senjata, ternyata ba'da sholat Jumat masih diganggu lagi oleh tentara-tentara Zionis Israel ini. Nah, ini pelajaran kepada kita bahwa ada banyak sekali keberkahan yang terkandung di dalam Masjidil Aqsa ini ya, dan itu keberkahan melingkupi area sekitarnya, dan tentu juga kalau kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Al-Aqsa maka posisikan diri kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk membela dan memperjuangkan, memerdekakan, merebut kembali Al-Aqsa ini, karena dia menjadi bagian daripada akidah kita. Bahkan kita meyakini disinilah tempat nanti di mana akhir zaman itu terdapat di bumi Syam ya. Dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Taifah Mansurah, itu adalah orang-orang yang punya keistiqomahan, yang punya concern yang sangat kuat untuk membela, memperjuangkan ya, membantu daripada Baitul Maqdis ini. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ada keterangan yang menyatakan bahwa jika Zionis ini dapat dikalahkan atau dihancurkan, maka itulah salah satu tanda akhir dari dunia, dan tidak lama lagi tanda kiamat kubro akan muncul. Apa pendapat Ustaz terkait pernyataan tersebut? Ya, dalam penjelasan hadis-hadis tentang al-fitan ya, tentang fitnah di akhir zaman, jelas sekali bahwa banyak sekali hadis yang menjelaskan hal tersebut. Misalnya hadis Nabi bahwa jadi nanti ketika perang akhir zaman itu kan antara kaum muslimin bersama dengan Imam Mahdi, bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, bersama dengan orang-orang Nasrani yang kembali kepada keimanan kepada Nabi Isa ketika itu yang sebagai seorang nabi. Nah, itu melawan kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika itu saking sengitnya peperangan itu sampai bahkan dikatakan ada satu pohon dan pohon-pohon itu mengatakan bahwa di belakang kami ada orang Yahudi, kecuali namanya pohon Gharqad. Nah, bahkan ini kan pohon ini sekarang menjadi pohon yang banyak sekali ditanam ya, oleh mereka, dan mereka meyakini itu juga. Jadi yang namanya Armageddon ya, yang namanya perang akhir zaman itu tidak hanya ada di dalam khazanah Islam saja, tapi juga ada di kalangan mereka. Di kalangan mereka orang-orang Yahudi pun juga seperti itu. Orang Yahudi kenapa
mereka tidak meyakini Nabi Isa sebagai nabi yang diutus dan juga dengan Rasulullah, karena mereka meyakini ada Mesias, ada Al-Masih yang ditunggu oleh mereka sendiri. Ya, bisa jadi inilah yang kemudian Dajjal itu, karena dikatakan di akhir zaman itu nanti ribuan orang, jutaan orang Yahudi itu ikut kepada Dajjal, kan gitu. Nah, kemudian perang akhir zaman itu kan antara Dajjal sebagai satu sosok pemimpin, ya. Ini Dajjal bukan hanya sebuah sistem, tapi juga adalah sosok, ya, sosok seseorang, kan begitu, yang diikuti oleh para pengikutnya. Nanti berperang dengan Imam Mahdi bersama dengan kaum muslimin dan juga kemudian Nabi Isa alaihissalam. Inilah yang disebut dengan perang akhir zaman. Ya, dan itu kita yakini karena itu jelas hadis-hadisnya banyak sekali yang menggambarkan hal tersebut. Maka sesungguhnya apa yang terjadi hari ini itu sudah terlihat, ya, itu adalah muqaddimah, ya, itu adalah tayangan-tayangan kepada kita bahwa memang betul-betul Baitul Maqdis atau bumi Syam inilah bumi akhir zaman. Inilah bumi tempat di mana kemudian nanti terjadinya peperangan yang itu menggambarkan akhir daripada dunia ini atau hari kiamat. Tapi itu wallahu alam, artinya umur kita tentu sangat pendek untuk bisa sampai kepada hal tersebut, ya. Maka sekarang bagaimana upaya kita untuk menjadi bagian daripada ahlul haq, orang-orang yang membela kebenaran, menjadi orang-orang yang berusaha menjadi bagian daripada at-taifah mansurah tadi. Orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kepeduliannya, karena concernnya, keistiqomahannya untuk membela Al-Aqsa. Tentu kalau hitungan-hitungan tahun itu wallahu alam, tidak tahulah kita masih berapa puluh tahun, masih berapa ratus tahun hal itu akan terjadi. Tapi kemudian apa yang terjadi hari ini semakin mendekatkan kita kepada keyakinan bahwa disinilah memang daripada itu nanti terjadi peperangan di akhir zaman itu. Ya, barangkali itu jawaban sementara dari kami. Mohon maaf. Ya. Satu lagi Pak Ustaz, lokasi yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal pada beberapa keterangan adalah Mekah dan Madinah. Apakah Baitul Maqdis bisa dimasuki oleh Dajjal? Ya. Jadi jelas dalam hadis itu, ya, bahwa Dajjal itu dihalangi oleh para malaikat untuk bisa masuk ke Mekah dan Madinah, ya. Dan kemudian ketika Dajjal ingin berusaha memasuki Baitul Maqdis, itulah nanti kemudian dicegat oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam di kota Lut. Ya, di kota Lut itulah nanti terjadi peperangan besar, ya, mencegah Dajjal dan pasukannya dan berhasil membunuh, ya. Jadi Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal di kota Lut itu. Jadi sebelum dia memasuki kota Baitul Maqdis. Nah, jadi Dajjal tidak sempat, ya, tidak berhasil memasukinya karena dicegah oleh pasukan kaum muslimin. Tapi kalau di Mekah dan Madinah yang mencegahnya adalah para malaikat. Nah, kalau di bumi Syam yang mencegahnya adalah kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambarannya bahwa karena tiga tempatnya adalah tempat yang diberkahi, tentu tidak mungkin dimasuki oleh hal-hal yang seperti itu, yang karena dia menjadi bagian daripada yang berusaha memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, apalagi diikuti oleh orang-orang tentara Yahudi itu. Nah, jadi insya Allah itu menjadi bagian daripada akidah kita bahwa itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ya, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini menjadi informasi yang bermanfaat kepada para jamaah sekalian tentang bagaimana kita menguatkan akidah kita, meyakini dengan benar bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu penuh dengan keberkahan sebagai pusat-pusat keberkahan daripada dunia, dan kita berusaha untuk mereguk, ya, meraih daripada keberkahan itu dengan menjadi bagian ahlul haq yang berusaha bertahan, yang ribat, menjaga dan menjadi bagian daripada upaya membela, memperjuangkan Baitul Maqdis. Tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang yang mampu mengirimkan minyak untuk menjadi penerang dari Masjidil Aqsa, maka dia akan mendapatkan pahala sholat di Al-Aqsa. Ya. Dan sholat di Al-Aqsa itu pahalanya luar biasa, 500 kali, bahkan 1000 kali, dan itu merupakan karunia, dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita rizki, bisa mendatangi Al-Aqsa, bisa melaksanakan sholat di dalamnya, sampai Al-Aqsa ini merdeka melalui perjuangan kaum muslimin insya Allah. Marilah kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulubana qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wa fikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa akhiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.